Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 18 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Sekali peristiwa, berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek menjadi raja di dekat pohon tarbantin, di dekat tugu peringatan yang ada di Sikem. Hal itu dikabarkan kepada Yotam. Maka pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kalian warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kalian juga." Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Mari, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu, "Jika kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya,
mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kemurahan Allah bagi semua orang. Kemurahan Allah sama bagi semua orang. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup sehari-hari, banyak orang yang meyakini jika ia memberi banyak, pastilah ia akan menerima banyak. Sebaliknya, jika memberi sedikit, pastilah juga akan menerima sedikit. Keyakinan seperti ini pun dipegang oleh cukup banyak umat dalam hidup rohani dan hidup menggereja. Akibat keyakinan seperti ini, maka ada orang yang beranggapan bahwa jika ia telah memberi banyak sumbangan di gereja, maka ide atau usulan yang ia sampaikan harus menjadi prioritas untuk diterima. Pemberiannya yang besar dianggap dan diharapkan menjadi ukuran atas imbalan atau balasan berupa prioritas dan dukungan ketika ia menyampaikan pendapat dibandingkan dengan mereka yang kurang memberi secara materi. Orang yang memiliki keyakinan seperti ini lupa bahwa di dalam hidup menggereja, pemberian secara materi bukan menjadi ukuran yang utama, melainkan keterlibatan bersama dan ide tulus serta dedikasi yang tinggi. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan kita hari ini, khususnya dalam kisah Injil, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang tuan yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Secara adil, sang tuan telah sepakat dengan pekerja kebun anggur untuk memberi mereka sedinar sehari, sesuai upah standar sehari pada masa itu. Ada yang bekerja mulai sekitar jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Dan untuk mereka semua yang bekerja pada hari itu, mendapatkan gaji pekerjaan sehari, yaitu 1 dinar. Karena tuan tersebut membayar dengan upah yang sama besar untuk semua pekerja, maka timbullah sungut-sungut bagi pekerja yang datang lebih awal. Mereka berkata kepada tuan itu, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam saja, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Akan tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah." Saudara-saudari terkasih, seharusnya semua pekerja bersukacita karena mendapat kesempatan bekerja dan hasil yang pantas untuk pekerjaannya pada hari itu. Selebihnya adalah karena kemurahan hati sang tuan. Tetapi ternyata para pekerja dengan jam kerja yang lebih besar dan menguras tenaga bersungut-sungut karena mereka merasa adanya ketidakadilan.
Mereka beranggapan bahwa semestinya mereka mendapatkan lebih dari 1 dinar karena mereka telah lebih lama bekerja. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan dan mengetuk hati kita untuk memahami dan mengalami kemurahan kasih Allah kepada kita dan kepada semua orang secara sama, tak terbatas dan cuma-cuma. Bukan karena besarnya peran kita dalam kelompok, bukan karena banyak waktu yang kita berikan, bukan karena besar sumbangan yang kita berikan untuk mendapatkan perhatian dan berkat dari Allah. Merasa diri lebih, sehingga menyebabkan kesombongan rohani, tidak pernah akan menambah berkat dan kasih Allah bagi manusia. Yang dikehendaki Allah adalah kerendahan hati untuk membuka diri pada berkat Allah setiap hari. Di samping itu, menghargai berkat yang sama dalam diri orang lain yang dianugerahkan Tuhan, sehingga kita pun dapat menghargai keberadaan dan hasil kerja orang lain. Di hadapan Tuhan, kita semua sama dan berharga. Tuhan itu penuh kemurahan hati, dan Ia bebas melakukan kemurahan hati kepada semua orang. Semoga demikian. Amin.